Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Tias Windy Anjarsari, NIM 860 218 837, Prodi PGSD Universitas Terbuka. Di sini nanti saya akan melakukan kegiatan praktikum yaitu dengan judul pemantulan cahaya. Tujuan dari praktikum ini adalah untuk menjelaskan sifat-sifat cahaya, menjelaskan sifat-sifat bayangan yang dihasilkan oleh cermin, menjelaskan sifat-sifat bayangan yang dihasilkan oleh lensa, menentukan fokus cermin cekung, dan menentukan fokus lensa cembung. Alat dan bahan yang saya gunakan adalah cermin datar, cermin cembung, dan cermin cekung. Saya di sini menggunakan sendok. Kemudian ada lampu senter, ada busur derajat, kertas putih, kemudian lilin, dan ada layar tabir dan juga celah cahaya yang akan saya buat menggunakan sisir. Langkah pertama yang saya lakukan adalah pemantulan cahaya pada cermin datar. Percobaan pertama, saya akan melakukan pemantulan cahaya tanpa adanya cermin datar. Saya menggunakan sisir sebagai celah cahaya, kemudian kita nyalakan senter. Cahaya senter menembus celah cahaya dan kita lihat di sini tidak ada pemantulan cahaya sehingga tidak menghasilkan sudut pemantulan cahaya. Langkah kedua, saya akan melakukan percobaan menggunakan cermin datar yang berada di depan celah cahaya. Kemudian kita akan nyalakan senter. Jarak antara senter dan celah cahaya adalah 10 cm dan jarak antara celah cahaya dengan cermin datar adalah 15 cm. Di sini kita lihat cahaya dari senter menembus celah cahaya dan menuju cermin datar sehingga memantul searah dengan cahaya yang datang dari senter. Selanjutnya kita akan menggunakan busur derajat. Dapat dilihat ketika I atau sudut datangnya cahaya besarnya 30 derajat, maka R atau sudut pantul juga 30 derajat. Ketika I besarnya 40 derajat, maka sudut R juga 40 derajat. Ketika I besarnya 45, maka sudut R juga 45 derajat. Ketika I besarnya 90 derajat, maka sudut R juga 90 derajat. Percobaan selanjutnya, saya akan menggunakan lilin di depan cermin datar dan saya akan mengamati bayangannya dan menggeser-geserkan lilin di depan cermin datar. Saat saya meletakkan lilin di depan cermin datar, bayangan yang terbentuk adalah sama besar, tegak, dan maya. Saat saya geser, maka bayangannya akan bergeser sesuai arahan saya. Lalu ketika saya ukur antara jarak cermin dengan lilin dan bayangan dengan cermin sama, yaitu 10 cm. Jadi bayangan yang terbentuk adalah maya, tegak, dan sama besar. Percobaan selanjutnya yaitu pemantulan cahaya pada cermin cembung. Sebelum menggunakan cermin cembung, di layar tidak terlihat adanya berkas cahaya. Lalu, ketika saya gunakan cermin cembung, juga tidak terlihat adanya berkas cahaya karena cermin cembung bersifat dapat menyebarkan pantulan cahaya. Jadi, di dalam kertas putih atau di layar tidak terlihat adanya berkas cahaya. Kemudian, yang ketiga yaitu pemantulan cahaya pada cermin cekung. Sebelum adanya cermin cekung, dapat dilihat pada layar tidak ditemukan berkas cahaya. Jarak lilin dengan cermin cekung adalah 5 cm.
Kemudian jarak dengan layar adalah 30 cm. Saya akan mengukur menggunakan penggaris jarak lilin dengan jarak layar, yaitu 30 cm. Dan jarak lilin dengan cermin cekung adalah 5 cm. Kemudian kita amati sifat-sifat pemantulan cahaya pada cermin cekung. Di sini terlihat ada pantulan dari cermin cekung. Bayangannya bersifat nyata, terbalik. Jika benda terlalu dekat dengan cermin, maka bayangan akan hilang pada layar atau menjadi maya. Sekian video praktikum yang sudah saya lakukan mengenai pemantulan cahaya pada cermin datar, cermin cembung, dan cermin cekung.